Halo semuanya, kita jumpa lagi kali ini dalam serba-serbi Pratea ya. Untuk video ini mungkin ada 2 sampai 3 Q&A yang sering ditanyakan oleh mahasiswa di kelas terkait dengan mata kuliah Pratea. Nah, lalu ini adalah konten dari video ini. Yang pertama adalah cara mendapatkan artikel bertipe PDF. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu juga. Lalu, cara menemukan keywords yang tepat untuk dimasukkan ke dalam sebuah repositori. Ini contohnya repositori adalah Science Direct, Google Scholar, atau ResearchGate ya. Dan berikutnya yaitu bagaimana cara menemukan keywords yang tepat. Nah, ini sebelumnya kita berbekal dengan artikel rujukan yang sudah match dengan TA-nya. Lalu yang terakhir, bagaimana cara menentukan keywords yang tepat untuk TA kita sendiri. Oke, kita next aja. Berikutnya cara mendapatkan artikel bertipe PDF. Jadi caranya cukup simple. Ketika kita membuka Google, itu tinggal menambahkan file type .2 PDF setelah kata kunci pada Google Search Field. Lalu kita bisa lihat hasilnya nanti selalu diawali dengan PDF yang di dalam tanda kurung. Nah, itu berarti tipenya hanya terfilter yang PDF saja. Berikutnya cara mendapatkan keywords yang tepat. Nah, sebelum kita ke cara mendapatkan keywords-nya, mungkin kita perlu tahu dulu kenapa sih keywords itu harus tepat ya. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, supaya nggak nyasar ke artikel lain yang tidak diinginkan. Ini dengan asumsi bahwa artikel-artikel yang tersedia di repositori itu sudah betul dalam memasukkan keyword di artikelnya ya. Sehingga misalnya kalau kita memasukkan keyword tersebut, itu kita mendapatkan artikel yang memang cocok dengan tugas akhir kita. Jadi, lebih baik tepat supaya kita mendapatkan artikel yang memang betul-betul kita inginkan, yang sesuai dengan TA kita. Sehingga kita bisa lebih efektif dalam mengelola waktu dan efektif juga ketika membaca. Ketika membaca artikel tersebut, itu kita langsung bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk dirujuk oleh TA kita. Lalu yang terakhir, ini biasanya untuk tesis ya, S2. Jadi bisa mengantarkan kita ke tempat yang tepat pula untuk publikasi. Seperti yang kita tahu, kita mendapatkan artikel ilmiah tersebut dari repositori. Nah, repositori tersebut banyak beberapa jurnal-jurnal yang memang diunggah oleh dia. Sedangkan kita kalau mau publikasi itu bukan diunggah ke repositorinya, bukan, tapi diunggah ke penerbit dari jurnal tersebut. Sehingga kalau misalnya artikel yang kita rujuk itu sudah tepat, sesuai dengan yang diinginkan, maka kita tinggal melihat nama jurnalnya saja, misalnya Journal of Physics. Jadi nanti kita bisa juga publikasi di tempat itu atau di Journal of Physics-nya. Nah, ini caranya. Cara pertama yaitu ambil satu artikel berkualitas. Ini maksudnya yang sudah divalidasi oleh dosen pembimbing ya, yang dirasa tepat banget dengan TA. Jadi biasanya di minggu-minggu awal dosen pembimbing itu memberikan artikel yang sebaiknya dirujuk untuk mengerjakan TA. Nah, artikel rujukan tersebut itu lihatlah keywords-nya. Biasanya di sekitar abstrak. Kalau Elsevier ada di sebelah kirinya abstrak, ada beberapa yang ditaruh bawahnya abstrak. Lalu ambil keyword tersebut untuk dimasukkan ke repositori. Atau cara kedua adalah ambil satu artikel berkualitas yang sudah divalidasi oleh dosen pembimbing, lalu buka daftar pustaka yang di paling belakang. Nah, lihat nama jurnal-jurnal yang paling sering muncul atau paling sering dikutip oleh artikel tersebut, lalu kunjungi homepage dari jurnal yang paling sering muncul tadi. Artinya apa? Artinya adalah topik atau kisaran dari research tersebut ya berarti ada di jurnal itu. Sehingga kita bisa melihat keywords dari jurnal
dari artikel-artikel yang dipublikasi di jurnal tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, rujukan di daftar pustaka itu bermacam-macam ya. Ada rujukan yang berupa jurnal, ada rujukan yang berupa conference proceeding, ada juga yang berupa buku TA senior lain atau mahasiswa yang sudah lulus di universitas lain. Nah, ini kita harus memfilter. Filterlah atau pilihlah referensi yang berupa artikel ilmiah. Kenapa? Karena artikel ilmiah ini biasanya sudah dilakukan peer review. Peer review artinya sudah dibaca oleh orang lain yang memiliki bidang keahlian yang sama. Sehingga orang lain tersebut atau yang namanya reviewer ya, kalau dalam bahasa Indonesia dia namanya mitra bestari. Reviewer tersebut akan memberikan suggestion atau bahkan ada beberapa penolakan terkait yang ditulis. Itu gunanya untuk mengawal kualitas dari artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal atau proceeding. Nah, kalau misalnya selain jurnal atau selain proceeding, belum tentu ada proses peer review tadi. Lalu kalau sudah, carilah artikel, jurnal, dan proceeding di repository, dan ini temukan keywords dari artikel tersebut. Dan kita bisa pakai keywords-nya. Jadi kalau misalnya dirasa kurang cocok, kita bisa refine lagi keywords-nya, kita betulkan lagi, lalu sampai ketemu artikel yang betul-betul represent TA kita atau tesis kita. Oke, itu saja lumayan singkat ya, karena ini memang untuk serba-serbi pra-TA saja. Oke, sampai jumpa di lain video.